yang nomor 4 ini ampuh sekali ini. Ya, ampuh sekali ini. Kalau diamalkan ya. Nah, ini saya terjemah. Nanti ditangkap sendiri ya. Kalau lupa tanya ke yang agak bisa baca kitab itu. Wa man dawama ala qiraatil Fatihati ma'al basmalati baina sunnati subhi wa fardhihi ihda wa arba'ina marrah. Barang siapa melanggengkan, kata melanggengkan berarti istiqomah. Barang siapa melanggengkan membaca suratul Fatihah ma'al basmalati beserta bismillahnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kan beserta bismillahnya ya. Barang siapa melanggengkan membaca Fatihah bersama bismillahnya antara sholat sunat subuh dan sholat subuh. Jadi setelah masuk waktu subuh, setelah adzan kita sholat sunat subuh. Kita sholat sunat qobliyatas subhi. Nah, setelah sholat sunat qobliyatas subhi, lah langsung ini diamalkan. Jadi ini amalkan di tengah-tengah antara sholat sunat subuh dan sholat subuh. Jadi tatkala adzan masuk seret langsung sholat, setelah adzan langsung sholat sunat qobliyatas subhi. Nah, setelah sholat sunat qobliyatas subhi ini diamalkan, dibaca. Yaitu barang siapa melanggengkan membaca Fatihah beserta bismillahnya antara sholat sunat subuh dan fardu subuh sebanyak 41 kali. Ya, membaca Fatihah sebanyak 41 kali, mudah ini. Lam yatlub manzilatan illa wajadaha. Kalau orang tersebut mencari pangkat pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin jadi ini, ingin jadi ini, ingin diterima jadi PNS. Lam yatlub manzilatan illa wajadaha. Orang tersebut tidak mencari suatu jabatan, suatu pangkat illa wajadaha, kecuali pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In kana faqiron aghnahullahu ta'ala. Bila yang mengamalkan itu orang fakir, akan ditakdir kaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana madyunan qadha anhu dain. Kalau orang yang mengamalkan itu punya hutang, maka oleh Allah akan dimudahkan utang tersebut untuk bisa dibayar. Wa in kana maridon syafahullahu sari'an. Jika orang yang mengamalkan itu orang sakit, akan disembuhkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana dha'ifan qawiyah. Bila orang yang mengamalkan itu orang lemah, akan dikuatkan, akan ditakdir kuat oleh Allah. Wa in kana ghariban azza wa syarufa bainan nas bihaitsu la yuqasu alaihi wasfun minal izzi wasyaraf. Bila orang tersebut yang mengamalkan itu orang asing, baik asing secara hakiki, dia pendatang umpamanya, sehingga tidak begitu dihargai, atau asing secara majasi, orang tersebut tidak begitu dihargai. Lalu mengamalkan ini azza wa syarufa bainan nas, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah di mata manusia. Bihaitsu la yuqasu alaihi wasfun minal izzi wasyaraf, ya, dengan kemuliaan yang tidak bisa diukur. Ya, ini akan diberi sebabnya mulia. Ya, entah nanti akan diberi apa oleh Allah sehingga akhirnya bisa mulia. Wa kana mahbuban 'indal 'uluwi was-sufli, dan orang tersebut akan menjadi orang yang dicintai baik oleh orang yang berada di alam ulwi, alam yang tinggi, yaitu alam langit terus ke atas, was-sufli atau bumi terus ke bawah. Ya, artinya apa? Orang tersebut akan dicintai oleh penduduk langit dan bumi. Wa kana masmu'al qauli, dan orang tersebut ucapannya akan didengar.
wa maqbulal fi'li, dan tindakannya akan diterima, wa muhaban 'inda aduwihi, dan akan berwibawa di mata musuh-musuhnya, wa mahbuban inda muhibbihi, dan akan dicintai oleh pecintanya, walam yazal fi amnin minallahi ta'ala, dan orang tersebut akan selalu aman, akan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mastadama 'alaiha, selama orang itu istiqomah mengamalkannya, mengamalkan Fatihah 41 kali antara sholat sunat qobliyah subhi dan sholat subuh. Wa man uzila an mansibin min manasibid dunia, barang siapa dipecat dari suatu jabatan dunia, wa yuridu ayyauda alaihi, dan dia ingin kembali, fal yudawim ala suratil fatihati ihda wa arba'ina marrah baina sunati subhi wa fardhihi, maka hendaklah dia istiqomah, hendaklah dia melanggengkan membaca Fatihah 41 kali antara sholat sunat subuh dan sholat fardu subuh, fi arba'ina yauman, selama 40 hari. Ya, orang yang dipecat ingin kembali kepada pangkatnya semula, selama 40 hari diamalkan ini. Ya, diamalkan ini, yaitu membaca Fatihah 41 kali antara sholat sunat qobliyah subhi dan sholat subuh, bin ghairi kholalin, dengan tanpa putus-putus, ya, harus terus-terusan 40 hari, jangan sampai ada yang putus, wa nuksonin, dan jangan sampai kurang, fayu'tihillahu ta'ala mansibahu, maka pangkat tersebut akan diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, au yu'to afdhola minhu, atau oleh Allah akan diberikan pangkat yang lebih tinggi, yang lebih utama dari pangkat semula, bi barokati asraril fatihati, dengan barokahnya rahasia-rahasia yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Wa yarzuquhu waladan sholihan, dan orang yang mengamalkan akan diberi anak yang soleh, walau kana akiman, walaupun dia itu orang yang mandul. Ya, walaupun mandul akan diberi anak oleh Allah. Berarti disembuhkan mandulnya. Ya, ini kan belum pasti subur, ya, karena belum kawin. Jadi bisa subur, bisa tidak subur. Nah, makanya amalkan ini, ya, supaya punya anak disuburkan oleh Allah Subhanahu wa yarzuquhu waladan sholihan, diberi anak yang soleh, walau kana akiman, walaupun dia orang mandul sekalipun, akan disembuhkan mandulnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.